Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari seorang pendeta terkenal dari negeri seberang datang ke kota Baghdad. Pendeta itu terkenal akan ilmunya, tetapi juga dikenal sombong dan suka merendahkan orang lain. Ia menantang siapa saja untuk berdebat dengannya, dengan taruhan bahwa yang kalah harus mengikuti agama pemenangnya. Baginda Raja mendengar tantangan itu dan langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar Baginda, "aku ingin kau menerima tantangan pendeta itu. Jika kau kalah, seluruh kerajaan kita akan malu. Tapi aku yakin kau bisa mengatasinya." Abu Nawas tersenyum, "Baik Baginda, beri saya waktu sehari untuk bersiap." Di tengah lapangan istana yang dipenuhi warga, pendeta sombong itu berdiri dengan percaya diri. Ia mengenakan jubah mewah, membawa kitab besar dan senyum meremehkan. "Ayo, siapa yang berani berdebat denganku? Aku akan buktikan bahwa aku tak terkalahkan," serunya. Abu Nawas maju dengan santai. Ia membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian sederhana. "Akulah lawanmu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Pendeta tertawa keras. "Kau, orang sederhana seperti kau ingin melawan ilmuku? Baiklah, mari kita mulai." Pendeta bertanya, "Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia menciptakan dunia dengan begitu banyak penderitaan? Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, jika kau punya rumah besar dan nyaman, mengapa kau pergi jauh-jauh ke sini untuk mencari lawan debat? Apakah kau tidak puas?" terang Abu Nawas. Pendeta terdiam, wajahnya mulai memerah. Kemudian pendeta berkata, "Baik, kau cerdik, tapi jawab ini. Jika Tuhan itu satu, mengapa manusia berbeda-beda agama?" Abu Nawas menjawab, "Itu seperti makanan. Kita semua makan untuk kenyang, tapi cara masaknya berbeda-beda. Tuhan memberi manusia akal untuk mencari jalan terbaik menurut keyakinan masing-masing. Tapi jalan terbaik tetaplah yang membawa manusia lebih dekat kepadanya." Warga mulai bersorak memuji Abu Nawas. Pendeta yang mulai terpojok memutuskan untuk menyerang dengan pertanyaan jebakan. "Jika kau begitu yakin akan Tuhanmu, buktikan bahwa Dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa Dia angkat." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, aku akan menjawabnya. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu." "Tanyakan apa saja," jawab pendeta. "Bisakah kau membuat pertanyaan yang tidak bisa kau jawab sendiri?" Pendeta langsung terdiam. Keringat mulai bercucuran di wajahnya. Warga yang menonton tertawa terbahak-bahak. Pendeta yang tak sanggup menjawab akhirnya mengaku kalah. Ia terpaksa memenuhi janjinya untuk pindah agama. Namun Abu Nawas yang bijak berkata kepada Baginda dan warga, "Kita tidak bisa memaksa keyakinan seseorang, Baginda. Yang penting kita semua belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehinaan." Pendeta itu yang merasa malu tapi tersentuh oleh kebaikan hati Abu Nawas, akhirnya memilih tetap tinggal di kota untuk belajar lebih banyak tentang agama Abu Nawas. Warga bersorak gembira dan Baginda memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas duduk santai di pasar sambil makan kurma. Tiba-tiba datang seorang ahli filsafat yang terkenal sok pintar dan suka berdebat. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, katamu kau orang cerdas. Coba jawab, menurutmu apa yang lebih pasti, hidup atau mati?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, tentu saja hidup lebih pasti." Sang filsuf heran, "Hah? Kau salah besar. Yang pasti itu kematian. Semua makhluk pasti mati." Abu Nawas tersenyum sambil tetap mengunyah kurmanya. "Saya bilang hidup lebih pasti, karena orang mati saja masih sering hidup lagi dalam pikiran orang. Misalnya, masalah hutang, masalah janji, mereka semua masih menghantui." Sang filsuf membantah, "Itu bukan hidup namanya." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Tapi mereka bikin saya nggak bisa tidur. Lebih serem dari kematian, bukan?" Si filsuf mulai kesal. Ia mencoba mengalihkan topik. "Baiklah, kita sepakat bahwa semua orang pasti mati. Jadi, mari kita bicarakan kapan kematian itu datang."
Wah, itu mudah. Kematian datang setelah hidup, jawab Abu Nawas. Sang filsuf emosi. Itu jawaban main-main. Loh, memang begitu. Kalau mati datang duluan, bagaimana caranya hidup? Kata Abu Nawas dengan tenang. Sang filsuf makin bingung. Lalu kenapa manusia takut mati? Itu karena manusia belum pernah mati. Kalau sudah pernah, pasti nggak takut lagi. Sang filsuf bingung setengah hidup. Lalu bagaimana agar tidak takut mati? Abu Nawas dengan serius menjawab, mudah, jangan hidup. Sang filsuf terkejut, hah? Kalau tidak hidup, tidak akan pernah mati, jadi tidak usah takut, jawab Abu Nawas dengan santai. Sang filsuf geleng-geleng kepala, lalu pergi sambil pusing. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, debat soal mati bikin kepala pening. Mending hidupin api kompor, goreng tempe, dan hidup tenang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di bulan Ramadan, Abu Nawas duduk di pinggir sungai sambil berendam kakinya di air. Tiba-tiba seorang ulama terkenal lewat dan menyapanya. Wahai Abu Nawas, sedang apa kau di sini? Tanya sang ulama. Abu Nawas tersenyum. Aku sedang merenungkan pertanyaan besar tentang puasa, Tuan. Ulama itu tertarik. Pertanyaan apa itu? Abu Nawas menatapnya dengan serius dan bertanya, Tuan, apakah kentut dalam air membatalkan puasa? Ulama itu kaget dengan pertanyaan aneh itu. Tentu saja tidak. Puasa batal karena makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan secara syar'i. Tapi kentut dalam air tidak membatalkan puasa. Abu Nawas mengangguk-angguk lalu bertanya lagi, kalau begitu, mengapa kentut dalam air bisa membatalkan wudhu? Ulama itu terdiam sejenak, berpikir keras, karena keluarnya angin dari tubuh membatalkan wudhu. Abu Nawas tersenyum licik. Jadi, jika kentut dalam air membatalkan wudhu, mengapa tidak membatalkan puasa juga? Bukankah itu berarti sesuatu telah keluar dari tubuh? Ulama itu mulai kebingungan, tapi puasa itu berbeda dengan wudhu. Yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke dalam tubuh, bukan keluarnya. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi kalau begitu, seandainya seseorang menelan air dalam jumlah banyak saat berenang, itu tetap tidak membatalkan wudhu kan? Ulama itu semakin pusing. Itu beda lagi Abu Nawas. Jika air masuk ke tubuh dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tapi kalau keluar angin dari tubuh, itu membatalkan wudhu, tapi tidak membatalkan puasa. Abu Nawas menggaruk kepalanya pura-pura bingung. Jadi, kalau seseorang berwudu sambil puasa, lalu kentut dalam air, dia harus mengulangi wudunya, tapi puasanya tetap sah kan? Betul, kata ulama dengan mantap. Abu Nawas tersenyum puas. Kalau begitu, saya akan tetap berpuasa, tapi mungkin saya akan berendam di air lebih lama supaya kalau kentut tidak ada yang tahu. Ulama itu langsung geleng-geleng kepala sambil tertawa. Abu Nawas, kau memang selalu punya cara membuat hal sederhana menjadi rumit. Orang-orang yang mendengar perdebatan itu tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota. Ia melewati sebuah gereja besar, dan dari dalam terdengar suara ramai. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk masuk. Di dalam, ia melihat dua pendeta sedang berdebat sengit. Salah satu pendeta melihat Abu Nawas dan berkata, Hei orang asing, kau terlihat cerdas. Maukah kau menjadi penengah kami? Abu Nawas tersenyum. Tentu saja, asalkan aku mendapat makan siang gratis setelah ini. Kedua pendeta setuju, dan mereka menjelaskan perdebatan mereka. Pendeta pertama berkata, Aku yakin bahwa yang paling penting di dunia ini adalah kekayaan. Karena dengan uang kita bisa melakukan apa saja. Pendeta kedua membantah, tidak, yang paling penting adalah ilmu. Karena tanpa ilmu, kekayaan tidak ada artinya. Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, kalian berdua benar, tetapi kalian juga salah. Kedua pendeta bingung, apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, kekayaan memang penting, tetapi tanpa ilmu kekayaan bisa habis. Di sisi lain, ilmu juga penting, tetapi tanpa kekayaan, ilmu sulit untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi, yang paling penting adalah aku. Keduanya semakin bingung. Mengapa kau yang paling penting?
Abu Nawas tersenyum licik. Karena aku yang memutuskan siapa di antara kalian yang benar. Dan sekarang aku lapar. Mana makan siangku? Kedua pendeta itu tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Mereka pun memberinya makan siang yang lezat, dan perdebatan mereka pun selesai dengan damai. Kisah selanjutnya. Kisahkan suatu hari di sebuah pasar yang ramai, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon, sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba datang seorang Nasrani ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas, katanya, aku dengar kamu ahli agama. Katanya di Al-Quran ada surat Al-Kafirun, yang katanya membiarkan orang kafir tetap kafir. Bukankah itu aneh? Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menaruh cangkir tehnya dan berkata, justru itu keadaan dari Allah. Allah tidak memaksa manusia. Kita diberi akal untuk memilih. Orang Nasrani itu mencibir. Kalau begitu, kenapa kalian tetap berdakwah? Bukankah lebih baik diam saja? Abu Nawas tertawa kecil. Dakwah itu bukan memaksa sahabatku. Dakwah itu seperti menawarkan makanan enak. Mau makan, silahkan. Tidak mau, ya tidak dipaksa. Orang Nasrani itu mulai mengangguk-angguk, merasa ada logikanya. Abu Nawas melanjutkan. Surat Al-Kafirun itu berkata, Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu tanda hormat. Tapi sebelum memilih, tentu harus tahu dulu mana makanan enak dan mana makanan basi. Orang-orang di pasar mulai berkerumun mendengar perdebatan tersebut. Orang Nasrani itu penasaran. Kalau begitu, apa bukti bahwa Islam adalah makanan yang enak itu? Abu Nawas tersenyum nakal. Ia menunjuk teh di depannya. Coba, kamu minum tehku ini. Orang Nasrani itu ragu-ragu, tapi akhirnya menyeruput teh Abu Nawas juga. Wajahnya langsung cerah. Wah, enak sekali tehnya. Abu Nawas tertawa. Padahal tadi kamu belum tahu rasanya. Tapi setelah mencoba, kamu baru tahu mana yang enak. Begitu juga dengan Islam. Selama hanya dilihat dari jauh, kelihatan pahit. Tapi setelah dicoba dengan hati, baru terasa manisnya. Orang Nasrani itu pun terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, kalau begitu, ajari aku tentang Islam Abu Nawas. Seketika itu juga pasar riuh dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Abu Nawas tersenyum, lalu membimbingnya membaca syahadat. Hari itu bukan hanya pasar yang penuh tawa, tapi juga penuh dengan keberkahan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah pasar kota, sekelompok ateis sombong sedang berkumpul. Mereka gemar berdebat dan merendahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat itu Abu Nawas lewat, dan para ateis memutuskan untuk menantangnya. Hai Abu Nawas, teriak salah satu dari mereka. Kami dengar kau pintar dan suka menjawab pertanyaan sulit. Beranikah kau berdebat dengan kami? Abu Nawas yang dikenal cerdas dan humoris tersenyum santai. Tentu saja, tapi aku punya satu syarat. Apa itu? Tanya salah satu ateis dengan nada menantang. Setiap pertanyaan yang kalian ajukan, aku akan menjawab. Tapi setelah aku menjawab, aku juga berhak mengajukan pertanyaan kepada kalian. Setuju? Kelompok ateis itu tertawa, merasa yakin akan menang. Setuju. Ateis pertama bertanya, jika Tuhan itu ada, mengapa dia tidak terlihat oleh kita? Abu Nawas mengangguk. Pertanyaan yang bagus. Aku ingin balik bertanya. Apakah kalian punya akal? Tentu saja kami punya akal, jawab ateis itu dengan bangga. Abu Nawas tersenyum. Lalu, bisakah aku melihat akal kalian? Ateis itu terdiam, sementara yang lain mulai saling berbisik. Kini giliran Abu Nawas bertanya, kalau kalian tidak percaya pada Tuhan, siapa yang menciptakan dunia ini? Ateis kedua menjawab dengan angkuh. Dunia ini terbentuk secara kebetulan. Semua ini hanyalah hasil evolusi alam tanpa campur tangan Tuhan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengambil sebongkah tanah dan mulai menggulungnya seperti bola. Apakah kalian percaya bahwa bola ini bisa berubah menjadi roti tanpa ada yang membuatnya? Tentu tidak, jawab mereka serempak. Kalau begitu, bagaimana mungkin dunia yang jauh lebih kompleks bisa muncul tanpa pencipta? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar.
Para ateis mulai terlihat kebingungan, tapi mereka tidak mau menyerah. Ateis ketiga yang paling sombong maju ke depan. Baiklah Abu Nawas, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia membiarkan orang jahat hidup dan orang baik menderita? Abu Nawas tersenyum dan mengambil secangkir kopi dari seorang pedagang yang di dekatnya. Lihat kopi ini, apakah rasanya manis atau pahit? Manis tentu saja, jawab ateis itu bingung. Bagaimana kau tahu rasanya manis kalau kau tidak pernah merasakan pahit? Tanya Abu Nawas. Ateis itu terdiam, sementara Abu Nawas melanjutkan. Begitu pula dengan hidup. Kita tidak bisa menghargai kebaikan tanpa memahami apa itu keburukan. Tuhan menciptakan semua hal agar manusia bisa belajar dan memilih jalan yang benar. Orang-orang yang menyaksikan debat itu mulai bersorak, sementara para ateis kehilangan kata-kata. Mereka akhirnya menyerah dan pergi dengan wajah lesu, meninggalkan Abu Nawas yang tetap tersenyum penuh kemenangan. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik dan penuh akal. Suatu hari, seorang teman dekatnya, Karim, datang mengeluh soal seorang saudagar kaya tapi pelit. Abu Nawas, saudagar itu punya banyak uang, tapi pelit sekali, bahkan untuk sekedar memberi derma kepada orang-orang miskin di sekitarnya, keluh Karim. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Tenang saja Karim, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan dia lupakan. Abu Nawas menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang dokter terkenal yang datang dari luar negeri, lengkap dengan jubah putih panjang, tas dokter, dan kacamata bulat. Ia bahkan membawa botol-botol kecil yang diisinya dengan air dan rempah-rempah, lalu ia labeli sebagai obat ajaib. Ia mendatangi rumah saudara tersebut dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, aku adalah dokter Abu Nawas, seorang tabib terkenal dari negeri jauh. Kudengar Anda sedang membutuhkan pengobatan khusus. Saudagar kaya itu yang selalu khawatir akan kesehatannya, meski sebenarnya sehat-sehat saja, segera mengundang Abu Nawas masuk. Setelah duduk, Abu Nawas mulai berpura-pura memeriksa saudagar itu. Ia memegang denyut nadi, melihat lidah dan mengetuk lututnya dengan sendok. Sesekali Abu Nawas mengangguk serius. Ya, ini serius sekali, kata Abu Nawas dengan nada tegas. Kau terkena penyakit pelitis akutis. Saudara itu kebingungan. Pelitis akutis? Penyakit apa itu Tuan Dokter? Abu Nawas menggelengkan kepala, pura-pura prihatin. Ini penyakit langka. Jika tidak segera diobati, kau bisa kehilangan seluruh hartamu dalam semalam. Gejalanya adalah rasa takut yang berlebihan untuk berbagi. Aku harus segera menangani ini. Abu Nawas mengeluarkan botol-botol ajaibnya dan berkata, ini adalah ramuan khusus. Namun obat ini hanya bekerja jika kau bersedia mendonasikan hartamu kepada orang miskin. Semakin besar donasi, semakin cepat kau sembuh. Saudagar itu panik, ia takut kehilangan hartanya, tetapi ia lebih takut terkena penyakit yang disebut Abu Nawas. Baiklah Tuan Dokter, aku akan menyumbangkan sebagian hartaku. Abu Nawas langsung memanggil beberapa orang miskin yang kebetulan lewat. Ini, berikan sebagian uangmu kepada mereka sekarang juga, perintahnya. Saudagar itu dengan enggan mulai membagikan uang kepada orang-orang miskin. Abu Nawas terus mengawasi dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, luar biasa, penyakitmu mulai sembuh. Tapi ingat, untuk benar-benar sembuh, kau harus terus berbagi setiap minggu. Beberapa minggu kemudian, saudagar itu merasa dirinya lebih baik. Ia bahkan mulai merasa senang berbagi dengan orang lain. Namun saat ia mendengar bahwa Dr. Abdul Nawas sebenarnya adalah Abu Nawas, ia malah tertawa. Abu Nawas memang pintar sekali. Dia menipuku, tapi aku tak marah. Aku justru merasa lebih bahagia sekarang. Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah menjadi orang yang dermawan. Dan Abu Nawas kembali terkenal sebagai sosok cerdik yang selalu punya cara unik untuk memperbaiki keadaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang ulama terkenal yang sangat terpandang datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Ulama tersebut dikenal suka berdebat dan selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya paling benar.
Mendengar tentang Abu Nawas yang cerdik, ulama itu merasa tertantang dan berniat menguji kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar kau orang yang terkenal cerdik dan selalu punya jawaban untuk segala hal. Mari kita berdebat tentang satu hal penting. Apa itu kebenaran? Tantang sang ulama di hadapan banyak orang. Abu Nawas tersenyum santai. Baiklah, wahai ulama besar, mari kita debatkan kebenaran. Kau duluan, silakan jelaskan apa itu kebenaran. Ulama itu pun berkata dengan penuh percaya diri. Kebenaran adalah apa yang dikatakan dalam kitab. Semua yang bertentangan dengan kitab adalah kebohongan. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah setuju, lalu bertanya, "Bagus sekali. Tapi aku ingin bertanya, jika ada dua orang yang sama-sama mengaku benar, bagaimana kita bisa tahu siapa yang benar di antara mereka?" Ulama itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tentu saja, yang benar adalah orang yang ilmunya lebih tinggi." Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, kalau ada dua orang berilmu yang saling bertentangan pendapat, siapa yang paling benar? Ulama mulai tampak bingung, tetapi tetap menjawab, yang benar adalah orang yang lebih bijaksana. Abu Nawas tersenyum lagi, "Wah, bagus sekali. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kita bisa tahu siapa yang lebih bijaksana?" Kini ulama itu mulai berkeringat karena pertanyaan Abu Nawas semakin sulit dijawab. "Ya, tentu orang yang lebih dihormati oleh masyarakat," jawab ulama dengan suara agak gemetar. Abu Nawas tertawa kecil. "Wahai ulama, kalau begitu kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling dihormati, bukan? Tapi bukankah kita sering melihat orang yang dihormati juga bisa melakukan kesalahan?" Para hadirin mulai tertawa kecil mendengar pertanyaan Abu Nawas yang makin tajam. Ulama itu merasa semakin terpojok. Dengan kesal ia berkata, "Kau ini hanya berusaha mempermalukan aku, Abu Nawas. Katakan saja, menurutmu apa itu kebenaran?" Abu Nawas dengan senyum penuh arti berkata, "Kebenaran itu seperti matahari di pagi hari. Ia pasti muncul, tetapi kadang tertutup oleh awan. Artinya, kebenaran sejati itu ada, tapi seringkali tertutupi oleh kesombongan orang-orang yang mengaku paling benar." Semua orang yang hadir bertepuk tangan mendengar jawaban Abu Nawas. Ulama itu tak bisa berkata apa-apa lagi dan akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama, Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih?" Abu Nawas menjawab sambil makan, "Karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan, seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari." Pendeta kedua bertanya, "Kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya?" Abu Nawas menjawab santai, "Kau percaya otakmu ada kan?" "Tentu. Pernah lihat?" "Belum." "Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan." Pendeta ketiga mulai panik. "Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu." Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. "Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1,
tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri. Penonton tertawa, Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan. Suasana hening. Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati. Pendeta kedua ikut bicara, kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebodohan kami sendiri. Abu Nawas tersenyum, ilmu itu seperti air, yang sombong akan tenggelam, yang rendah hati akan mengapung. Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, ajarkan kami 2 kalimat itu. Abu Nawas pun membimbing mereka, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana menangis haru, dan beberapa juga sambil tertawa, karena Abu Nawas sempat menambahkan, dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka sering menganggap bahwa agama mereka adalah yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat mempermalukannya. Jika kau bisa memenangkan perdebatan melawan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu, kata salah seorang pastor dengan nada congkak. Baiklah, jawab Abu Nawas dengan senyum tenang. Tapi jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini. Kerumunan mulai berkumpul, tertarik melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas akan menghadapi 5 orang pastor ini. Pastor pertama maju. Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan? Abu Nawas tersenyum bijak. Pernahkah kau melihat pedang tajam? Ya, tentu saja, jawab pastor itu. Jika pedang itu hanya dibuat untuk pajangan dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau akan tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu? Tentu tidak, jawab pastor mulai bingung. Begitu pula manusia. Tuhan memberi ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Tanpa ujian, manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanannya kepada Tuhan. Pastor pertama terdiam, tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Pastor kedua maju dengan wajah serius. Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita? Abu Nawas tertawa kecil. Kau tahu cahaya matahari? Ya, jawab pastor itu. Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu lama tanpa merasa sakit di mata? Tidak bisa, jawab pastor itu semakin bingung. Begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia. Pastor kedua terdiam, kehilangan kata-kata. Pastor ketiga mencoba menyerang dari sudut lain. Jika kau bilang Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin Dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda? Abu Nawas tersenyum lebar. Coba lihat dirimu dan teman-temanmu. Bukankah kalian berlima berbeda wajah, berbeda tinggi, bahkan berbeda suara, tapi kalian tetap manusia? Iya, jawab pastor itu. Begitu pula Tuhan. Dia Esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaan yang berbeda-beda. Tuhan yang sama menciptakan langit dan bumi,
manusia dan hewan, siang dan malam, karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya. Pasur ketiga hanya bisa mengangguk-angguk. Pasur keempat mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada? Abu Nawas mengambil segelas air dingin dan semangkok sup panas. Mana yang lebih menyegarkan saat kau sedang haus? Tentu saja air dingin, jawab pastor itu. Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya? Tanya Abu Nawas sambil menunjuk semangkuk sup panas. Sup panas, jawab pastor itu. Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia saja ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat nyaman, dan neraka sebagai tempat tidak nyaman. Logikanya sama. Pasur keempat terdiam, tak mampu menjawab. Pasur kelima yang paling sombong di antara mereka mencoba pertanyaan terakhir. Jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat? Abu Nawas tersenyum tipis. Jika ada seorang murid malas yang tidak belajar sama sekali, apakah kau akan berinya nilai tinggi tanpa dia berusaha? Tentu tidak, jawab pastor itu cepat. Begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertobat dan berusaha menjadi lebih baik. Pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab. Pastor kelima pun terdiam, tak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban Abu Nawas, kelima pastor itu saling berpandangan. Mereka akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor berkata, Abu Nawas, kau benar. Kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu. Tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu. Ajaran kami lebih banyak tentang keimananmu. Abu Nawas tersenyum bijak. Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan, dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya. Kelima pastor itu pun akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan memeluk ajaran yang dibawa oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari di sebuah auditorium megah di Damaskus diadakan debat besar-besaran antara seorang pastor dan seorang ulama Islam. Tapi kali ini yang dikirim untuk membela Islam bukanlah syekh biasa, melainkan Abu Nawas. Ribuan orang hadir siap menyaksikan debat seru ini. Pastor naik ke podium dengan percaya diri. Sementara Abu Nawas masih sibuk menikmati buah kurma di bangkunya. Pastor naik ke podium lebih dulu dan mulai berbicara dengan percaya diri. Kalian umat Islam selalu melarang penyembahan berhala. Tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah yang jelas-jelas terbuat dari batu. Apa bedanya dengan patung singa yang juga terbuat dari batu? Kalau patung singa tidak boleh disembah, kenapa Ka'bah boleh dihadapi? Penonton mulai berbisik-bisik. Abu Nawas yang duduk santai di kursinya hanya tersenyum. Pastor melanjutkan, lalu kalian mengharamkan babi karena katanya hewan ini makan kotoran. Tapi saya punya peternakan babi yang diberi makan sayuran dan minum susu. Sementara ayam-ayam kalian malah suka makan kotoran. Jadi mana yang lebih bersih? Para hadirin mulai terdiam. Pastor tersenyum puas. Abu Nawas bangkit dari kursinya, melangkah santai ke depan lalu berkata, yang pertama soal Ka'bah. Kami tidak menyembah batu, tapi menaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kami sholat menghadap pohon, kami akan menghadap pohon. Kalau diperintah menghadap sandal, ya kami menghadap sandal. Yang penting taat, bukan batunya. Hadirin tertawa mendengar jawaban nyeleneh Abu Nawas. Pastor terdiam, tapi tetap mencoba mempertahankan argumennya. Abu Nawas melanjutkan, nah sekarang soal babi. Tadi Anda bilang babi itu bersih karena makan sayuran. Baiklah, saya beri contoh mudah. Kalau Anda punya anjing, lalu Anda kasih makan kue setiap hari, apakah anjing itu berubah jadi kelinci? Tidak kan? Tetap anjing. Seluruh auditorium meledak dalam tawa. Pastor mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. Sekarang saya beri eksperimen sederhana.
Tolong panitia bawa 1 ekor ayam dan 1 ekor babi ke panggung. Seekor ayam dan seekor babi dinaikkan ke panggung. Abu Nawas berkata, perhatikan baik-baik. Kalau 2 ayam jantan bertemu, mereka akan bertarung untuk mendapatkan betina. Tapi kalau 2 babi jantan bertemu, mereka malah berbagi betina. Penonton menyaksikan dengan mata terbelalak. Pastor mulai berkeringat. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. Dalam Islam, kita punya aturan menjaga kehormatan. Istri hanya untuk suaminya, bukan untuk dibagi-bagi seperti babi. Maka dari itu, babi diharamkan, bukan cuma karena makanannya, tapi juga kelakuannya. Auditorium langsung bergemuruh. Pastor tak bisa menjawab, hanya bisa menunduk dan buru-buru turun dari podium. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas dan berkata, jadi, siapa yang mau ikut makan ayam setelah ini? Tawa pun pecah. Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kemenangan gemilang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid ingin berlayar menenangkan pikiran. Ia membawa rombongan istana termasuk Abu Nawas. Namun di tengah pelayaran, kapal mereka bertemu dengan kapal asing. Ternyata kapal itu milik seorang pendeta Kristen dari Bizantium yang terkenal suka berdebat soal agama. Pendeta pun menantang, siapa orang paling pintar dari Baghdad? Aku ingin menguji logika keimanannya. Raja langsung tunjuk orang nyantik satu ini. Silakan debat dengan Abu Nawas, tapi hati-hati, lidahnya lebih tajam dari kain nelayan. Di geladak kapal yang bergoyang, debat pun dimulai. Kau bilang Tuhan itu Esa, tapi kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Tanya sang pendeta. Abu Nawas menjawab dengan santai, karena manusia suka banyak pilihan. Tapi seperti laut ini, meski punya banyak ombak, hanya ada satu dasar. Pendeta nyengir, kalau agamamu benar, kenapa masih banyak umatnya yang miskin? Karena surga tak bisa dibeli dengan emas. Kalau bisa, yang kaya duluan masuk surga. Dan pendeta macam kau bikin tiketnya, jawab Abu Nawas tegas. Penonton tertawa, debat makin panas, ombak makin besar, dan kapal mulai miring. Kapten kapal panik, tolong, kapal miring ke kanan. Pendeta tiba-tiba berkata, berdoalah, tapi doamu Abu Nawas, aku mau lihat apakah dikabulkan. Abu Nawas berdiri di ujung geladak, mengangkat tangan ke langit lalu berteriak, ya Allah, jika agama kami yang benar, selamatkanlah kapal ini. Dan jika aku salah, biarkan aku yang tenggelam, bukan yang lain. Tiba-tiba awan terbelah, badai reda, ombak pun tenang seperti danau. Semua terdiam, kapten kapal jatuh berlutut menangis. Aku sudah 30 tahun jadi pelaut, baru kali ini laut nurut sama doa seseorang. Pendeta gemetar, aku ingin mengenal Tuhanmu lebih dalam. Setelah kembali ke darat, sang pendeta diam-diam datang ke masjid dan akhirnya memeluk agama Islam. Sementara itu, Abu Nawas berkata, kalau debat di darat sudah biasa, tapi menang debat sambil goyang ombak itu baru luar biasa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari baginda raja, karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit. Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengki oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada baginda raja, sahut yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap baginda raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, baginda raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi, wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih, karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur baginda raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami.
"Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas?" protes salah satu hakim. "Saya tahu kalian orang pintar dan berpendidikan, tapi kasus yang aku percayakan pada Abu Nawas butuh kecerdasan dan kebijaksanaan," terang Baginda Raja. "Soal kebijaksanaan, kami juga bisa, Paduka yang mulia," ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. "Baiklah, akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana. Jika kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. "Sekarang, masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini," perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim yang kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil, karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu, bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau engkau kebingungan, silakan kamu tanya pada keempat kawanmu," ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. "Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini," kata mereka. "Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari." Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis yang baru, yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis yang pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah pasar kota Baghdad terdengar kabar mengejutkan bahwa ada seorang biarawati asing yang pernah membakar Al-Quran di negeri asalnya. Biarawati itu terkenal sebagai sosok yang sombong dan gemar memperdebatkan agama dengan orang-orang. Kali ini ia datang ke Baghdad dan menantang siapa saja untuk berdebat. "Mana orang pintar di kota ini?
Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaanku lebih baik daripada kalian semua, teriak sang biarawati dengan lantang di tengah kerumunan. Mendengar keributan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat langsung maju ke depan dengan santai. Aku Abu Nawas, orang biasa di kota ini. Aku menerima tantanganmu, katanya dengan senyum penuh percaya diri. Biarawati itu menatap Abu Nawas dari atas ke bawah. Kau, tampangmu saja seperti pengemis. Kau yakin bisa berdebat denganku? Abu Nawas tertawa kecil. Tidak perlu tampang pintar untuk menang dalam debat. Cukup dengan akal sehat. Baiklah, kata si biarawati. Aku pernah membakar Al-Quran dan lihat, tidak ada yang terjadi padaku. Itu buktinya kitab kalian tidak punya kekuatan apa-apa. Orang-orang yang mendengar ucapan itu terkejut, tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, kalau begitu mari kita uji logika sederhana." "Uji apa?" tanya biarawati dengan nada mengejek. Abu Nawas menunjuk sebuah botol kecil berisi air yang dijual oleh pedagang di pasar. "Coba ambil botol itu, lalu bakar airnya hingga habis." Biarawati mengerutkan dahi. Bakar air? Itu mustahil. Air tidak bisa terbakar, hanya akan menguap. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, sama seperti air tidak bisa terbakar. Firman Tuhan dalam Al-Quran tidak bisa dihapus hanya dengan membakar kertasnya. Yang kau bakar hanyalah kertas, bukan isi atau makna dari firman Tuhan itu. Kerumunan yang mendengar jawaban Abu Nawas bersorak dan tertawa. Sementara biarawati itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Jadi, apa yang kau bakar itu hanya lembaran kertas biasa. Firman Tuhan tetap ada di hati orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Lanjut Abu Nawas dengan nada lembut tapi penuh makna. Biarawati itu akhirnya mengangguk malu-malu. Kau benar Abu Nawas. Aku baru sadar. Meskipun aku membakar kertas, aku tidak bisa menghancurkan makna atau keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang. Abu Nawas tersenyum ramah. Tidak masalah, yang penting kau sudah paham. Dan mulai sekarang, coba hargai keyakinan orang lain. Siapa tahu suatu saat kau sendiri akan menemukan kebenaran sejati. Biarawati itu pun pergi dengan perasaan campur aduk. Sementara orang-orang memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga,
orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran, tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. "Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai Muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku," tanya orang asing tersebut. "Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis,
seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya, lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa. Justru saya malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya, ujar penasihat istana menyarankan. Usulan penasihat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja, Paduka. Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal.
"Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana?" jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana, nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh, kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal, makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah, ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung lawyer pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang-orang Syiah ini tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal, sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Siang itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi, terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah, sambil menikmati secangkir kopi. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul ingin meledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Nawas sambil meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga, Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan, saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumahnya. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya,
Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya, kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku, balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledak, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas. Ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi, teriak Abu Jahil. Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi, balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan oleh Abu Nawas karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Kisah selanjutnya. Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, jelas Abu Nawas. Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama.
Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini. Buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian, terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya,
tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, dan dia melihat seorang pria yang sedang mabuk berat. Pria itu bersikeras bahwa dia adalah manusia terpintar di dunia, setelah meneguk segelas besar minuman keras. Tentu saja Abu Nawas yang telah siap untuk tantangan tidak bisa melewatkannya begitu saja. Dia mendekati pria itu dan berkata, "Hei saudara, apakah Anda tahu bahwa ada debat hebat yang sedang terjadi di pasar hari ini?" Pria mabuk itu yang merasa begitu yakin dengan kecerdasannya setelah beberapa teguk minuman dengan cepat menanggapi, "Saya adalah manusia paling cerdas di dunia. Saya bisa membantah siapapun." Abu Nawas hanya mengangguk-angguk. "Baiklah, mari kita mulai debatnya. Pertanyaannya adalah, apakah lebih baik memiliki pengetahuan atau uang?" Pria mabuk itu dengan cepat menjawab, "Tentu saja uang. Dengan uang saya bisa mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan." Abu Nawas tersenyum sambil mengangguk. "Sangat masuk akal. Sekarang, apakah Anda bersedia bertaruh uang Anda dalam debat ini?" Pria mabuk itu yang semakin yakin dengan dirinya sendiri mengangguk dengan antusias. "Tentu saja, saya tidak akan keberatan kehilangan sedikit uang untuk membuktikan kecerdasan saya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan bertanya lagi. Apa yang Anda akan lakukan jika Anda memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki uang?" Pria mabuk itu berpikir sebentar, lalu dengan percaya diri menjawab, "Oh, itu mudah. Saya akan menggunakan pengetahuan saya untuk mendapatkan uang." Abu Nawas hanya tertawa, "Tapi bagaimana Anda akan mendapatkan uang jika tidak memiliki pengetahuan?" Pria mabuk itu terdiam, tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka semua tertawa melihat pertunjukan lucu ini. Akhirnya, pria mabuk itu menyadari bahwa dia telah kalah dalam debat melawan Abu Nawas, seorang ahli dalam memutarbalikkan kata-kata. Dengan malu, dia mengakui kekalahannya sambil berjanji untuk tidak lagi bertengkar dengan orang pintar ketika dia dalam keadaan mabuk. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja untuk meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hei Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silakan," balas Abu Nawas. "Kapankah seseorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin dia bisa menikmati tidur, padahal ia sudah bangun?" tanya si pemuda kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana mungkin menikmati kelezatan tidur, sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab,
kelezatan dan kenikmatan tidur itu saat dia tidur. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pemuda itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur itu tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban si pemuda. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda tersebut. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu yang tadinya berwajah jelek, seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak memperdulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silakan masuk, Tuan. Tuan pasti ingin potong rambut," kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda," ujar Abu Nawas. "Baik, Tuan. Anda telah datang di tempat yang tepat," timpal si tukang cukur. Setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, lalu ia mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun Abu Nawas tak melihat perubahan pada dirinya. "Penampilanku masih terlihat sama. Katanya kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku yang kini jadi pendek. Tapi muka saya masih terlihat tua," protes Abu Nawas. "Maaf, Tuan. Saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia Tuan," jawab si tukang cukur. "Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan," balas Abu Nawas. "Coba Tuan bayangkan, saat usia Tuan masih muda dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Benar juga apa yang kau katakan," ucap Abu Nawas, dan pergi meninggalkan tukang cukur. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Seperti biasa, dia disapa oleh banyak orang yang kagum dengan kecerdasannya. Namun hari itu, seorang pria bisu datang mendekat dan mulai menggerak-gerakkan tangan dan wajahnya dengan ekspresi marah, seolah-olah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. Abu Nawas yang terkenal cerdik dan humoris segera menyadari tantangan unik ini. Dia tidak bisa mengabaikan ajakan berdebat tersebut, meskipun lawannya tidak bisa berbicara. Maka dia pun berusaha menanggapi dengan isyarat dan gerakan. Pria bisu itu mengacungkan satu jari ke arah Abu Nawas. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengacungkan dua jari sebagai balasan. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pria bisu itu kemudian mengacungkan tiga jari, dan Abu Nawas dengan tenang mengangkat kepalan tangannya. Orang-orang mulai tertawa, tetapi mereka masih tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Pria bisu itu kemudian membuat gerakan melingkar dengan tangannya, seolah-olah menggambarkan dunia. Abu Nawas menjawab dengan menunjuk ke tanah. Pria bisu itu menggelengkan kepala dengan keras, lalu menunjuk ke langit. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa menit, pria bisu itu tampak bingung. Kemudian dia mengangguk dan pergi. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan dan tertawa, terhibur oleh pertunjukan yang baru saja mereka saksikan. Seorang teman Abu Nawas yang penasaran bertanya, "Abu Nawas, apa sebenarnya yang kalian bicarakan tadi?
Itu terlihat seperti perdebatan yang sangat serius. Abu Nawas tertawa dan menjelaskan, awalnya dia mengacungkan satu jari. Artinya, dunia ini hanya ada satu Tuhan. Saya menjawab dengan dua jari. Artinya, Tuhan menciptakan dua alam, dunia dan akhirat. Kemudian dia mengacungkan tiga jari, yang artinya adalah tiga unsur utama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya menjawab dengan kepalan tangan, yang berarti kita semua berada di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Ketika dia menggambarkan dunia dengan tangannya, saya menjawab dengan menunjuk ke tanah. Artinya segala sesuatu berasal dari bumi. Ketika dia menunjuk langit, saya setuju bahwa Tuhan mengawasi kita dari atas. Pada akhirnya dia menyadari bahwa kita berdua memiliki pemahaman yang sama dan perdebatan selesai. Semua orang tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Bahkan pria bisu itu kembali dan memberi isyarat jempol kepada Abu Nawas sebagai tanda penghormatan. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada 4 kiai alim yang sangat terkenal akan kepandaian dan kealimannya sedang berkumpul di sebuah masjid. Dengan rasa penasaran yang besar, Abu Nawas pun pergi ke masjid tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat keempat kiai tersebut sedang duduk bersila di tengah-tengah majlis taklim. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung menghampiri mereka dan meminta izin untuk mengajukan pertanyaan. Wahai para kiai yang mulia, sapa Abu Nawas dengan hormat. Izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang telah lama mengganjal hati saya. Keempat kiai pun mengangguk, mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. Begini para kiai, lanjut Abu Nawas. Saya pernah mendengar bahwa seekor kucing dapat melahirkan anak kucing yang berjumlah ganjil. Misalnya 3 atau 5 ekor. Namun saya juga pernah mendengar bahwa seekor kucing tidak mungkin melahirkan anak kucing yang berjumlah genap. Seperti 4 atau 6 ekor. Mengapa demikian? Keempat kiai saling berpandangan. Tampak berpikir keras untuk menjawab pertanyaan Abu Nawas yang terkesan aneh tersebut. Mereka berusaha mencari dalil dan hujah yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut. Setelah beberapa saat, salah seorang kiai akhirnya menjawab, "Wahai Abu Nawas, pertanyaanmu sangat menarik. Menurutku, hal itu terjadi karena kehendak Allah. Kita sebagai manusia tidaklah mampu memahami segala rahasia alam semesta." Kiai yang lain menambahkan, "Benar sekali, mungkin ada saja hikmah di balik fenomena tersebut yang tidak kita ketahui." Abu Nawas tersenyum mendengar jawaban mereka. "Wahai para kiai," katanya lagi, "jika demikian, bagaimana dengan seekor kucing yang melahirkan anak kucing berjumlah 2 ekor? Apakah itu termasuk ganjil atau genap?" Keempat kiai terdiam sejenak, kemudian saling melirik satu sama lain. Mereka semakin bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang semakin membingungkan. Melihat ekspresi bingung para kiai, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Wahai para kiai," katanya sambil terpingkal-pingkal, "kalian terlalu serius memikirkan pertanyaan saya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah." Mendengar jawaban Abu Nawas, keempat kiai pun ikut tertawa. Mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kata-kata Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan cara yang berbeda. Ia memanggil seorang cendekiawan kerajaan yang terkenal sebagai orang paling pintar di istana. "Hari ini aku ingin melihat siapa yang lebih cerdas. Abu Nawas, kau akan berdebat dengan Guru Iskandar, orang paling pintar di istana.
kata raja dengan penuh semangat. Para menteri dan penasihat istana langsung bersorak. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kalah telak. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. Baik Baginda, hamba siap. Debat pun dimulai. Raja memberi aturan bahwa mereka hanya boleh menjawab dengan ya atau tidak. Guru Iskandar membuka perdebatan dengan percaya diri. Abu Nawas, apakah kau masih bodoh seperti dulu? Tanyanya sambil tersenyum sinis. Abu Nawas tersenyum santai. Jika ia menjawab iya, berarti ia mengaku bodoh. Jika ia menjawab tidak, itu berarti dulu ia memang bodoh. Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, bagaimana menurut Anda? Guru Iskandar terkejut. Ia berpikir sejenak lalu melanjutkan. Abu Nawas, apakah kau pernah melakukan kesalahan dalam hidupmu? Abu Nawas kembali tersenyum. Bukankah setiap manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Anda? Guru Iskandar mulai berkeringat. Para penonton mulai berbisik-bisik, kagum dengan cara Abu Nawas menghindari jebakan pertanyaan. Lalu Abu Nawas balik bertanya, Guru Iskandar, apakah Anda sudah berhenti menjadi orang bodoh? Guru Iskandar kaget. Jika ia menjawab iya, berarti ia mengakui pernah bodoh. Jika ia menjawab tidak, berarti ia masih bodoh. Seisi istana terdiam menunggu jawabannya. Guru Iskandar bingung dan akhirnya berkata, ini pertanyaan yang sulit. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau pertanyaan hamba sulit, berarti hamba lebih pintar, bukan? Raja dan seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan dalam kecerdikan, kata raja sambil mengusap perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Guru Iskandar hanya bisa menghela nafas, menyadari bahwa ia telah kalah dalam debat tergokil sepanjang sejarah istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana, Raja Harun ar-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap? Abu Nawas menghela nafas panjang. Ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, wahai Baginda, bukankah ini tidak adil? Kenapa tidak adil? Tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang. Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, tapi baiklah, aku punya solusi agar adil. Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian. Para ulama langsung bingung. Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan? Tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama. Nanti aku jawab sekaligus. Para ulama saling berpandangan. Mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam 1 waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur? Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan? Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, aku tidak tahu. Ruangan langsung hening sejenak, lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, Abu Nawas, jawabanmu tidak adil, kau harus menjawab dengan serius. Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, wahai para ulama yang mulia, kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya 1 orang, jadi aku memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil?
Para ulama saling pandang, lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas, kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa satu pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu sore di Baghdad, Abu Nawas berjalan melewati sebuah alun-alun, tempat sekelompok biarawati sedang berkumpul, memberikan ceramah kepada para jamaat. Salah satu biarawati yang terkenal cerdik dan fasih berbicara, tampak sedang menjelaskan tentang kasih Yesus dan bagaimana ia rela disalib demi menebus dosa manusia. Abu Nawas yang dikenal suka menggoda dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tersenyum melihat kerumunan tersebut. Ia maju dan berkata dengan sopan, "Wahai ibu biarawati, izinkan hamba bertanya. Ini semata ingin menambah ilmu, bukan hendak mencemooh." Sang biarawati yakin dengan ilmunya menjawab, "Silakan wahai Abu Nawas." Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berkata, "Yesus yang kau sebut Tuhanmu itu apakah benar-benar Tuhan?" "Benar," jawab biarawati mantap. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Lalu mengapa Tuhanmu itu bisa ditangkap oleh manusia, bahkan disiksa dan disalib? Bukankah Tuhan semestinya maha kuasa dan tidak mungkin dikalahkan oleh makhluknya sendiri?" Seketika itu jamaat yang mendengar mulai saling berpandangan. Biarawati itu tersenyum berusaha tenang, kemudian menjawab, "Itu karena cintanya. Ia rela direndahkan demi menyelamatkan umat manusia." Abu Nawas mengangguk, "Jadi karena cinta, Tuhan rela ditangkap manusia, disiksa bahkan mati?" "Iya," jawab biarawati yakin. Abu Nawas lalu tersenyum lebar, menatap para jamaat dan berkata dengan lantang, "Kalau begitu seandainya di kampungku ada seorang raja yang karena cintanya kepada rakyat membiarkan dirinya ditangkap perampok dan dibunuh. Apakah raja itu pantas disebut raja yang hebat atau raja yang bodoh?" Semua jamaah terdiam. Biarawati itu memerah wajahnya, hendak menjawab namun lidahnya keluh. Orang-orang mulai berbisik-bisik, ada yang menahan tawa, ada yang termenung. Abu Nawas melanjutkan, "Tuhan seharusnya menyelamatkan manusia dengan kuasanya, bukan dengan membiarkan dirinya dipermalukan oleh manusia. Karena kalau begitu, siapa yang sesungguhnya yang lebih hebat, Tuhanmu atau manusia yang menangkapnya?" Hening semakin dalam. Jamaah tak ada yang bersuara. Sang biarawati hanya bisa menunduk. Abu Nawas tersenyum sopan lalu berkata, "Maaf bila hamba lancang, hamba pamit. Semoga kita semua diberi akal sehat dalam mencari kebenaran." Abu Nawas pergi meninggalkan kerumunan, sementara jamaah dan biarawati terdiam, merenungkan kata-katanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baghdad dipenuhi suasana serius. Para ulama besar berkumpul di masjid utama untuk membahas keutamaan hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Seorang ulama fikih terkenal duduk di mimbar dan berkata, "Hari Asyura adalah hari yang penuh keberkahan. Siapa yang berpuasa di hari ini, Allah akan menghapus dosanya setahun yang lalu." Semua orang mengangguk-angguk penuh kagum. Namun di sudut masjid duduklah Abu Nawas sambil tersenyum penuh arti. Selesai ceramah, ulama itu menantang, "Siapa ingin bertanya atau berdebat silakan." Abu Nawas bangkit, "Hamba ingin bertanya Tuan Ulama, benarkah puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu?" "Benar," jawab ulama fikih. Abu Nawas mengangguk serius, "Kalau begitu hamba akan berpuasa Asyura, tapi setelah itu hamba akan berbuat dosa sepuasnya, karena nanti puasa Asyura tahun depan akan menghapusnya juga." Orang-orang tertawa, ulama itu tersentak. "Abu Nawas, itu pemahaman yang salah. Puasa Asyura untuk mereka yang tulus bertobat, bukan untuk menumpuk dosa dengan sengaja." Abu Nawas menjawab santai, "Loh Tuan Ulama, bukankah tadi Tuan bilang dihapus dosanya? Kenapa sekarang tambah syarat tulus? Bukankah sebaiknya sejak awal Tuan bilang, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu? Kalau benar-benar bertobat, supaya tak ada orang bodoh seperti aku ini salah paham." Ulama terdiam, mukanya memerah. Orang-orang makin keras tertawa. Abu Nawas melanjutkan,
Begitulah Tuan Ulama, kata-kata harus jelas supaya orang awam tak keliru. Kalau tidak, nanti semua orang berpuasa sambil menyiapkan dosa-dosa baru karena merasa sudah ada cuciannya tiap tahun. Raja Harun al-Rashid yang hadir di majelis ikut tertawa. Abu Nawas benar, ulama-ulama harus menjelaskan hukum agama dengan terang, supaya tidak disalahgunakan orang licik seperti dia. Abu Nawas tersenyum dan menuntut hormat. Hamba hanya ingin belajar paduka, kalau sambil menghibur itu bonus. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, seorang pendeta terkenal datang ke kota tempat tinggal Abu Nawas. Ia mendengar bahwa Abu Nawas bukannya cerdas, tetapi juga punya lidah yang tajam dan akal yang licin. Karena penasaran, ia menantang Abu Nawas untuk berdiskusi tentang perbedaan hari raya umat masing-masing. Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas dalam perdebatan ini, aku akan terkenal di seluruh negeri, pikir si pendeta dengan penuh percaya diri. Mendengar kabar bahwa akan ada perdebatan antara Abu Nawas dan pendeta itu, warga berbondong-bondong datang ke pasar. Mereka tahu betapa lihainya Abu Nawas dalam beradu argumen. Bahkan kucing Abu Nawas saja pernah mengalahkan seorang hakim dalam sidang. Setelah banyak orang berkumpul, pendeta itu pun membuka perdebatan. Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa hari raya agamamu selalu berubah-ubah tanggalnya setiap tahun? Sedangkan hari raya kami tetap dan tidak pernah bergeser. Orang-orang mengangguk-angguk, merasa bahwa pertanyaan pendeta itu cukup masuk akal. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban ajaibnya. Abu Nawas mengelus jenggotnya sejenak lalu tersenyum. Wahai pendeta, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Apakah engkau memiliki kambing? Pendeta itu terkejut, tidak menyangka akan ditanya soal kambing. Tentu saja aku punya kambing di rumah. Bagus, apakah kambingmu itu makan rumput? Ya, tentu saja, semua kambing makan rumput. Tetapi kalau kau beri dia roti, apakah dia mau memakannya? Pendeta itu mulai bingung, tetapi tetap menjawab. Tentu saja, kalau lapar, kambing akan makan apa saja, termasuk roti. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, nah, itulah perbedaannya. Hari raya kami seperti kambing, yang bisa menyesuaikan diri dengan kalender bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti roti, yang selalu di tempat yang sama dan tidak berubah-ubah. Orang-orang yang menyaksikan perdebatan itu terdiam sejenak, lalu seketika meledak dalam tawa. Abu Nawas memang luar biasa, teriak seorang di tengah kerumunan. Pendeta itu hanya bisa menggaruk kepala. Ia ingin membantah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menepuk daun si pendeta dan berkata, sebenarnya aku juga punya teori yang lain. Kau tahu kura-kura dan kelinci? Tentu saja. Hari raya kami seperti kura-kura, jalannya pelan tapi pasti, mengikuti perhitungan bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti kelinci, yang loncat-loncat di tempat yang sama, takut bergerak ke depan. Orang-orang kembali tertawa terbahak-bahak, bahkan seorang nenek sampai terbatuk-batuk saking geli mendengarnya. Pendeta itu tersenyum masam dan berkata, baiklah, aku mengakui kecerdasanmu Abu Nawas, tapi setidaknya hari raya kami lebih mudah diingat. Abu Nawas tertawa dan menjawab, benar, sama seperti tanggal jatuh tempo hutang, tetap di tanggal yang sama setiap tahun, tapi tetap saja banyak orang yang lupa. Sekali lagi pasar pun riuh dengan gelak tawa. Pendeta itu akhirnya menyerah, menyalami Abu Nawas, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Sementara itu Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa puas telah memenangkan perdebatan dengan cara yang unik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pria asing datang ke Baghdad, mengenakan jubah besar, sorban tinggi, dan membawa tongkat panjang. Ia mengaku sebagai ulama besar dari negeri seberang. Aku hafal 100 kitab, bisa melihat jin, berbicara dengan mereka dan tahu siapa yang masuk surga atau neraka. Orang-orang terkagum-kagum. Bahkan Baginda Raja pun penasaran dan mengundangnya ke istana untuk mengisi majelis. Namun setelah beberapa hari, rakyat mulai resah.
Ulama itu hanya bicara berputar-putar, suka menghakimi orang lain, dan hobinya minta amplop setelah ceramah. Raja pun curiga dan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ragu dengan ulama ini, tapi aku tak bisa memata-matai orang yang katanya pewaris Nabi. Kau harus membuktikan apakah dia benar ulama atau penipu bersorban. Abu Nawas tersenyum dan hanya membawa satu benda ke istana keesokan harinya, sebuah cermin kecil. Raja mengundang ulama besar itu untuk debat terbuka dengan Abu Nawas. Sang ulama berkata, Abu Nawas, aku dengar kau orang cerdas, tapi jangan kau debat ilmu dengan aku, nanti akalmu hangus. Tenang, aku hanya ingin bertanya satu hal sederhana, jawab Abu Nawas santai. Abu Nawas mengeluarkan cermin kecil dari sakunya, mengarahkan ke wajah ulama itu lalu berkata, wahai tuan ulama, jika engkau benar pewaris Nabi, tunjukkan wajah siapa yang kau lihat di cermin ini. Ulama itu menjawab, ya wajah saya, tentu saja. Nah, itu masalahnya. Ulama sejati seharusnya melihat wajah umat, bukan wajahnya sendiri terus-menerus, jawab Abu Nawas. Orang-orang meledak tertawa. Sang ulama mulai geram. Itu cuma mainan anak-anak. Abu Nawas tersenyum. Benar, seperti ceramahmu, yang isinya cuma mainan lidah dan akrobat dalil. Raja tertawa makin keras, sampai terbatuk terpingkal-pingkal, dan akhirnya jatuh pingsan, karena tak sanggup menahan tawa. Pengawal panik. Abu Nawas cepat-cepat berkata, tenang, Paduka hanya pingsan karena kelebihan bahagia, bukan karena dosa ulama gadungan. Raja akhirnya sadar dan langsung mengusir ulama palsu itu dari negeri Baghdad. Abu Nawas, bagaimana kau tahu dia palsu? Ulama sejati itu memantulkan cahaya, bukan memonopoli kebenaran. Dan yang terlalu sibuk menilai surga neraka orang lain, biasanya lupa bercermin, jawab Abu Nawas sambil pamit pulang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan tamu agung, seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando, pakai jubah putih, salib besar dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka. Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana, disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang. Tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar. Abu Nawas menjawab, apa kau yakin? Sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu? Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya, kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mu'alaf sejak zaman Nabi Musa. Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. 1 Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum, bagus, tapi Tuhan bukan telur. Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga, semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya, Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang. Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati di salib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu? Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan, kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk. Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis.
Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, "Aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati." Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di bulan Ramadan, Abu Nawas duduk di pinggir sungai sambil berendam kakinya di air. Tiba-tiba seorang ulama terkenal lewat dan menyapanya. "Wahai Abu Nawas, sedang apa kau di sini?" tanya sang ulama. Abu Nawas tersenyum. "Aku sedang merenungkan pertanyaan besar tentang puasa, Tuan." Ulama itu tertarik. "Pertanyaan apa itu?" Abu Nawas menatapnya dengan serius dan bertanya, "Tuan, apakah kentut dalam air membatalkan puasa?" Ulama itu kaget dengan pertanyaan aneh itu. Tentu saja tidak. Puasa batal karena makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan secara syar'i. Tapi kentut dalam air tidak membatalkan puasa. Abu Nawas mengangguk-angguk lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, mengapa kentut dalam air bisa membatalkan wudhu?" Ulama itu terdiam sejenak, berpikir keras. Karena keluarnya angin dari tubuh membatalkan wudhu. Abu Nawas tersenyum licik. "Jadi, jika kentut dalam air membatalkan wudhu, mengapa tidak membatalkan puasa juga? Bukankah itu berarti sesuatu telah keluar dari tubuh?" Ulama itu mulai kebingungan. Tapi puasa itu berbeda dengan wudhu. Yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke dalam tubuh, bukan keluarnya. Abu Nawas tertawa kecil. "Jadi kalau begitu, seandainya seseorang menelan air dalam jumlah banyak saat berenang, itu tetap tidak membatalkan wudhu kan?" Ulama itu semakin pusing. "Itu beda lagi Abu Nawas. Jika air masuk ke tubuh dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tapi kalau keluar angin dari tubuh, itu membatalkan wudhu, tapi tidak membatalkan puasa." Abu Nawas menggaruk kepalanya pura-pura bingung. "Jadi, kalau seseorang berwudhu sambil puasa, lalu kentut dalam air, dia harus mengulangi wudhunya, tapi puasanya tetap sah kan?" "Betul," kata ulama dengan mantap. Abu Nawas tersenyum puas. "Kalau begitu, saya akan tetap berpuasa, tapi mungkin saya akan berendam di air lebih lama supaya kalau kentut tidak ada yang tahu." Ulama itu langsung geleng-geleng kepala sambil tertawa. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara membuat hal sederhana menjadi rumit." Orang-orang yang mendengar perdebatan itu tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. "Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal?" Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. "Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas?" Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, "Tuanku, hamba akan mencoba. Tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini." Raja mengangguk dan tak lama kemudian seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. "Saudaraku yang ateis," kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu, "katakan padaku, dari mana asal susu ini?" Si ateis menjawab dengan mudah, "Susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu." Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, "Baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan
mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih, padahal yang dimakannya rumput hijau. Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu." Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. "Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini?" Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit, tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, "Saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini." Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, "Seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati." Si ateis terdiam, tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan, mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. "Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu," kata raja sambil tersenyum. "Dengan segelas susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja sedang termenung dalam-dalam di singgasana istana, memikirkan pertanyaan yang benar-benar membuatnya penasaran. Setelah merenung lama, ia akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan anehnya, selain sahabat licik dan cerdiknya itu? Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan sangat besar kali ini. Aku ingin tahu, sebelum alam semesta diciptakan, di mana Allah berada?" Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan pertanyaan aneh dari raja, tersenyum kecil. Kali ini pertanyaannya benar-benar sulit. Tapi sebagai orang yang terkenal cerdas dan penuh humor, ia tahu bahwa jawaban cerdas dan lucu adalah caranya untuk keluar dari situasi ini. Sambil menghela nafas panjang, Abu Nawas menatap raja dan berkata, "Tuanku, hamba tentu saja akan menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum itu, izinkan hamba meminta sesuatu." Raja yang penasaran bertanya, "Apa yang kau inginkan, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan gaya serius berkata, "Hamba ingin tuanku menyediakan sebuah tempat yang sangat luas, tak terbatas, yang bisa hamba gunakan untuk menjelaskan jawaban hamba." Raja terkejut dan bingung. "Apa maksudmu? Tempat luas yang tak terbatas? Bagaimana mungkin aku menyediakan tempat seperti itu? Seluruh istanaku saja punya batasan." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa raja sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. "Nah, tuanku," kata Abu Nawas, "jika tuanku saja tak bisa menyediakan tempat yang tak terbatas di dunia ini, bagaimana mungkin hamba bisa menjelaskan di mana Allah berada sebelum alam semesta diciptakan? Karena saat itu tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada apapun." Raja terdiam merenungkan jawaban itu. Ia mulai menyadari kejeniusan di balik kata-kata Abu Nawas. Tapi ia masih penasaran, jadi ia bertanya lagi, "Jadi maksudmu Allah berada di tempat yang tak bisa dijelaskan?"
Abu Nawas dengan gaya santai berkata, "Benar sekali tuanku, sebelum ada ruang dan waktu, sebelum ada langit dan bumi, Allah tidak memerlukan tempat seperti kita. Allah ada di luar semua itu, karena dialah yang menciptakan segalanya. Jadi, pertanyaan di mana tidak berlaku untuk Allah, karena waktu dan tempat itu ciptaannya." Raja terdiam lagi, lalu mengangguk pelan. Itu masuk akal Abu Nawas, tapi aku masih belum puas. Kalau begitu, apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam semesta? Abu Nawas dengan mata yang berkilau, karena tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk membuat raja tertawa, menjawab, "Tuanku, sebelum alam semesta diciptakan, Allah sedang mempersiapkan ujian-ujian sulit untuk orang-orang seperti kita." Raja terkejut lalu tertawa keras mendengar jawaban itu. "Abu Nawas, kau memang selalu tahu cara membuatku tertawa. Jadi menurutmu Allah menciptakan pertanyaan-pertanyaan rumit ini untuk kita pikirkan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Benar tuanku, Allah tahu kita suka berpikir keras tentang hal-hal yang tak bisa kita pahami sepenuhnya. Dan karena itulah Dia menciptakan rasa penasaran di hati kita. Dan disitulah letak kebesarannya, karena kita tidak akan pernah bisa memahami semuanya." Raja tak bisa menahan tawanya lebih lama. Ia tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dan kocak Abu Nawas. "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menjawab pertanyaanku dengan cara yang sangat lucu tapi penuh makna. Kau memang orang tak pernah gagal membuatku kagum." Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum. Seperti biasa, ia berhasil keluar dari peran sulit dengan cerdik, lucu, dan penuh kebijaksanaan, membuat raja terhibur dan berpikir lebih dalam. Kisah selanjutnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.